itu antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, ataupun antara guru dengan murid. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah ada dilema ketika kita memutuskan segala sesuatu di dalam lingkup pendidikan? Banyak dilema, mungkin malah lebih banyak dilema untuk memutuskan A dan B. Tapi satu sisi pijakan yang pertama adalah membedakan antara perasaan dengan keprofesionalan. Ini yang kadang membuat sebuah keputusan itu susah kita ambil ketika perasaan masuk ke dalam keprofesionalan. Nah, ini mungkin kalau ini lebih kepada bagaimana pimpinan kepada guru-guru, dimana mungkin guru-guru punya punya masalah yang rasanya tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh pimpinan, sehingga mungkin kalau dibilang guru ini enggak terlalu taat dengan peraturan yang dibuat pimpinan, gitu kan. Kalau kita mencampurkan perasaan, mungkin kita masih bisa, oh iya, masih bisa dimaafkan, gitu. Tapi ketika kita masuk kepada keprofesionalan, dia harus memenuhi syarat A, B, C, D, F, G. Misal, guru harus bikin RPP. Nah, ketika bikin RPP itu, guru tidak melaksanakan. Kalau kita perasaan, ya sudahlah, gitu kan, maafkanlah, gitu. Tapi ini akan merusak sistem sebuah pendidikan. Maka keprofesionalan itu tetap harus dibuat dengan cara mungkin ada surat teguran ketika tidak melakukan guru tidak memenuhi aturan yang sudah dibuat baku oleh lembaga, gitu. Itu kalau untuk guru ya. Kalau untuk dilema yang lain lebih kepada siswa-siswi. Kalau siswa-siswi nampaknya tidak ada dilema. Paling dilema yang paling berarti saat ini ketika memberikan punishment, gitu kan. Punishment itu cukup lumayan dilemanya, karena ketika dikasih punishment satu, nanti ada unsur ABC yang mungkin orang tuanya tidak setuju, diganti lagi, karena punishment itu tidak bisa mutlak satu metode punishment. Misalkan nih, anak disuruh beristighfar, gitu kan, besok lagi disuruh beristighfar, besok lagi disuruh beristighfar, akhirnya ya kendor lagi, sehingga istighfar itu diganti lagi dengan punishment yang lain. Nah, ini kan tentu dilema apa ya yang harus diberikan, dan tentu saja kita tidak bisa pada satu punishment, pasti ada punishment yang lain yang itu memang harus kerjasama dengan orang tua murid, gitu kan. Mungkin dari punishment itu orang tua murid juga demikian. Orang tua murid dikasih anaknya punishment kalau mungkin tidak melakukan ABC, mungkin kita Ananda di denda misalkan Rp1.000, gitu. Orang tua juga nggak terima nih, nanti yang membayar orang tua. Jadi memang dilema itu yang mungkin selama mungkin perjalanan yang agak membuat kami memutuskannya itu agak sulit ya. Tapi kalau memang harus dilaksanakan, gitu. Tapi memang harus ada pembicaraan dengan orang tua murid. Mungkin itu dilema yang kami hadapi di sekolah untuk sebuah keputusan. Dengan kalimat dari apa yang disampaikan, dilema etika dalam suatu kepemimpinan pembelajaran itu pasti tetap ada ya Ustaz. Pasti ada. Baik itu antara guru dengan ustazah atau pimpinan, ya. Kemudian antara murid dengan guru juga ada, gitu ya Ustaz. Ya. Iya. Nah, ketika ustazah mau mengambil suatu keputusan itu, apa yang menjadi pertimbangan ustazah? Yang menjadi pertimbangan ustazah ketika menganggap bahwa keputusan yang saya ambil ini haruslah keputusan yang paling benar. Apa yang menjadi landasannya, ustazah? Landasannya tetap karena memang di awal kita membuat aturan, kita libatkan seluruh stakeholder yang ada, baik guru, kalau statusnya dengan guru berarti kan dengan lembaga, itu sudah kita kasih draft peraturan-peraturan yang harus ditaati. Sebagaimana kita anak-anak ini juga kalau anak-anak, guru dengan anak-anak itu draft pagi udah dibuat pesan cinta, atau dengan cara anak-anak tuh pagi sudah diberikan sebuah aturan. Nah, ketika sampai siang dia melanggar, berarti aturan itu sudah kita buat dari pagi. Jadi kan anak-anak lebih tahu, penekanannya di situ. Begitu pula dengan stakeholder yang ada di lembaga kita, bahwasanya
aturan sudah dibuat baku, gitu semuanya sudah dibuat baku, sehingga ketika dia melanggar kita bisa bilang, oh di ayat ini ustazah tidak bisa guru tidak bisa begini, ini. Jadi memang yang bisa membuat kita keputusan kita kekeh dan tidak terjadi dilema karena aturan sudah dibuat di awal. Berarti ustazah menggunakan landasan regulasi yang atau aturan yang sudah ditetapkan. Nah, ketika ustazah sudah mengambil keputusan yang sudah deal, ya kan? Kalau yang namanya dilema etika itu kan tentu pasti ketika kita memilih satu jalan, ya, itu pasti kita menganggapnya itu adalah benar. Nanti kalau kita pilih yang lain, pasti kita menganggapnya benar. Seperti contoh seperti ini, guru yang tidak membuat RPP seperti itu kan. Kalau kita tidak tegas, pasti beliaunya akan merasa seperti apa, bagaimana tidak enak gitu ya. Tadi yang dikatakan dilema perasaan, ya. Kemudian ada profesionalisme yang tetap harus dijaga seperti itu kan. Nah, kalau sudah diambil suatu keputusan oleh ustazah, kemudian ustazah pernah tidak melakukan refleksi atau melihat kembali apakah keputusan yang sudah saya buat sudah benar atau belum, seperti itu. Pernah nggak merefleksikannya kembali, ustazah? Jadi memang dari pengalaman yang ada, sebelum keputusan itu dibuat, itu tuh masih mereda hari ya, 1 hari, 2 hari untuk mencari petunjuk yang lain. Maksudnya bisa nggak ya kalau misalkan kita putuskan keputusan yang sudah kita ambil itu tadi, sebelum sampai kepada sebuah finalisasi keputusan itu, sebelum final itu sudah di refleksinya memang perjalanan sebelum keputusan difinalkan. Dan ketika keputusan difinalkan, tes gitu kan, diberikan kepada guru gitu atau siswa, itu tetap refleksi. Apakah keputusan kemarin itu sudah tepat atau belum? Itu masih ada refleksi, karena itu kita tidak bisa lepas dari namanya perasaan gitu. Jadi memang tetap diregulasi kembali, apa ini benar enggak ya keputusan. Tapi resiko-resiko kan kita sudah ini kemarin sebelum final kita sudah pikirkan dalam gitu. Jadi resiko sesudah keputusan final berarti itulah mungkin yang terbaik. Berarti dalam mengambil keputusan itu saya rasa selalu berbasis pada rasa kepedulian, menjadi utama ya ustazah ya. Terima kasih banyak ustazah atas banyak curah pendapatnya, sharingnya. Mudah-mudahan nanti kalau seandainya ada kesempatan lagi saya bisa sharing lagi, karena saya rasa ustazah pasti banyak kesibukan yang lain. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih banyak, nggak ada selain kata ucapan terima kasih, saya tidak bisa membahas apa-apa. Semoga Allah SWT membalasnya. Terima kasih banyak ya ustazah. Oke.